amalan solihan itu ruh harus uzlah. Lalu wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan ada dalam hatimu itu ketika beribadah murni atau tidak murni, beraktivitas apapun ada selain pengakuan selain akunya Allah. Pun enteng ngomong tapi setidaknya kan membuat jenengan paham, tinggal laksanakan itu aja. Memang awalnya susah Pak, susah. Yus gini aja lah, nanti kalau masih tetap susah temui saya dimanapun, saya siap. Pokok sing guru ojo sing lemu, kok sing lemu takok cerita nang sing guru. Nggih, ada lagi lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus, yang mau saya tanyakan, orang syariat bisa masuk surga apa enggak Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menghukumi surga karena surga bukan surganya mbok di saya, ya. Gini, mohon maaf. Miturut kacamata syariat, ya. Saya harus pakai kacamata dua. Miturut kacamata syariat, ketika saat saya mondok dan belajar tentang ilmu syariah, gitu, baik ning fikih, ning hadis, ning Qur'ani atau ilmu alati dan lain sebagainya, itu menerangkan illalladzina amanu wa amilus solihah, apabila aku sudah beriman Allah itu Tuhanku dan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, insya Allah masuk. Si insya Allah loh Pak, ya, masih insya, berarti bahasa insya Allah kalau ditarik dari kacamata hakikat itu belum memenuhi status hukum pasti. Insya'a lamun ngersakake sapa Allah man ing siji wong ya bisa masuk surga. Tapi jikalau Allah tidak menghendaki man iku mlebu surga, ya ora iso masuk surga. Imam Ghazali didhawuhi, bukan karena sholatmu, zakatmu, puasa, hajimu, li Ghazali kuwi mlebu surga, ning sebab perkara ketika kau menulis atau mengaram kitab Ihya Ulumuddin, terus ada asbabmu itu ada lalat yang ingin minum, kau biarkan. Ya Pak, ya Allah. Kan akal gak bisa mikir toh Pak ya, gak bisa mikir. Sebab apa? Kalau boleh saya jebloskan, itu kholwat, dia itu uzlah di situ. Tapi bukan perkarane beliau waktu sholat tidak uzlah loh ya. Jangan diambil kesimpulan, oh berarti sholatnya Imam Ghazali gak beruzlah, hajinya tidak beruzlah. Jangan, ini contoh kecil aja. Artinya Anda berlaku apapun, jumlahnya banyak apapun, bila juhdin, tanpa Anda sarengi, bebarengi, sertai dengan uzlah atau zuhud, laksana seseorang itu menanam kulit kacang tanpa biji. Bisa cukul enggak? Enggak bisa. Justru yang memunculkan tanaman itu dari biji. Orang Jawa mengatakan wenih, itu biji. Kalau kacamata syariat tetap insya Allah. Masalahnya syariat itu ngatur tentang masalah
laku jasmani, bukan rohani, jasmani. Sholat ya jasmani, zakat ya jasmani, puasa haji jasmani. Lah hakikat ngatur rohani. Bagaimana ini bisa berjalan bersamaan? Fattabi'uni kata Rasul, ikuti aku. Gitu loh maksudnya. Makanya kalau boleh saya katakan di dalam kitab Sirul Asror, bab masalah sholat itu ada sholatnya orang syariat, sholatnya orang thariqah, hakikat, makrifat itu sendiri-sendiri. Oh begini tah salatnya orang syariat, orang thariqah, orang hakikat, orang makrifat itu begitu. Makanya saya menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah terkait sholat ini di dalam ayat 238. Itu bunyinya gini, hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Ini padahal as-sholawah itu adalah ay al-maktubah, jamak 5 waktu. Tapi wassolatil wusta ini yang jarang dibahas. Setelah itu ayatnya diteruskan waqumu lillahi qanitin ay khosyiin. Kau akan bisa khusyuk jikalau keduanya itu beriringan. Berarti bahasa sederhana saya, yo jasmani yo rohani. Ngaten niki. Napa wae sing takokno wau lali aku. Oh ya, apakah orang syariat itu masuk surga? Jawaban saya kacamata 2. Kacamata syariat jikalau jenengan iku patuh di dalam ajaran syariat, ninggalkan larangan, jalakno perintah, insya Allah masuk surga. Aku tanya yang kedua, surga itu makhluk apa bukan? Oke. Makhluk ketemu makhluk. Bagaimana kacamata hakikat? Dibuka dalam surat Maidah ayat 27. Terus dibuka lagi juga di dalam kitab Hikam makalah yang di antara 100, saya lupa. Bon, ngeten. Ning surat Al-Maidah dulu ayat 27. Potongan ayat itu Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu menceritakan kisahnya Habil dan Qabil. Sesungguhnya ibadah yang Allah terima itu ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Takwa itu apa? Inilah. Kita menerjemahkan takwa dari sisi syariat dan hakikat juga nggak sama. Kalau syariat itu adalah fisik, kita jalankan perintah secara fisik, kita tinggalkan larangan secara fisik. Mana larangan? Jangan dilakukan. Mana perintah? Jangan sampai ditinggalkan. Ini takwa. Kalau secara hakikat apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jangan kau sembah selain Allah, ilahun wahid. Jadi jenengan dilarang menyembah selain ilahun wahid. Ini larangan. Jangan kau mencintai, jangan kau bercinta, berkasih mesra, beriman kepada selain ilahun wahid. Ini larangan. Lah perintahnya ani'budullaha, sembahlah ilahun wahid, titik. Umat Islam kasih nama Allah. Ghairul Islam kasih nama selain Allah, monggo. Islam dasarnya Quran, Maryam 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sembahlah dia.
Hadza utawi nyembah hanya pada ilahun wahid iku siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Kalau ini pasti Pak, gak kadi insya Allah. Karena jenengan gak nyandang syirik, gak menyekutukan Allah ilahun wahid dengan yang lain. Surga, neraka itu juga makhluk. Pahala juga makhluk. Bidadari makhluk. Semua masih Allah disebut makhluk. Makanya di dalam hikam itu al-ubad itu macam-macam. Ada al-ubad ahli ibadah itu menjalankan ingin dilihat orang, dipuja orang. Ada tingkatan yang kedua ingin dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Ada yang ketiga betul-betul lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Ini makomnya masing-masing. Jadi miturut kacamata hakikat, jikalau betul-betul jenengan iku muttaqin, takwa pasti. Terus di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya laku dohir, baik di ibadah murni atau tidak murni, itu tergantung keadaan rohaniah jenengan bagus apa ora, bagus apa tidak. Dikatakan bagus min qalbin zahidin, hati yang zuhud pada Allah, hati yang condong millata Ibrahim Hanifa, condong ketauhidan. Dengan begitu maka wajah tu wajiyah, menghadap hanya pada wajah Allah, itulah ilahun wahid. Kalau sudah di sini mesti jadi hukum kepastian ada di sini karena sudah ingkrah, ketetapan hukum sudah jelas, kepastian ada di sini Pak. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi jenengan menyinggung masalah ruh, di mana perpaduan atau korelasi daripada ruh itu adalah hakikat. Ketika menjawab apakah ahlus syariah ini bisa masuk surga, lalu sama antum dijawab mungkin tapi tidak pasti. Teringat pada salah satu sabda Rasulullah di mana Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Jadi Rasulullah menyatakan yang masuk surga itu adalah semua umatku kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, yang taat, patuh, tunduk, mengikuti jejak langkahku, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Yang tidak mengikuti jejak langkahku, berpaling daripada ajaranku, kata Rasulullah, dialah orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Yang kami tanyakan di dalam kitab Sirrul Asrar karangan Al-Imam Asy-Syaikh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, ada sebuah penjelasan bahwa pembagian daripada ruh ini ada 4. Ada ruhul jismani, ada ruhul rawani atau yang disebut dengan ruhus sironi, ada ruh sultani, dan ada ruh qudsi. Perpaduan ini sama dengan ilmu syariah, ilmu tariqah, ilmu hakikah, baru ilmu ma'rifah. Atau juga perpaduannya sama dengan tajallil athar, tajallil af'al, tajallis sifat, dan tajallid dat. Nah, sebenarnya perpaduannya itu bagaimana? Soalnya tadi menyinggung masalah ruh. Ternyata ruh itu oleh Syekh Abdul Qadir Jilani masih dibagi menjadi 4. Kami mohon penjelasan tentang ruh ini secara detail biar jamaah semuanya bisa memahami dengan baik dan bisa mencernanya dengan benar. Mungkin sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjabarkan tentang ruh, ya, ada satu ayat yang mengatakan ruh itu urusannya Allah, ya, bukan urusanmu Muhammad, tapi urusannya Allah. Kamu cuman kolilan, taunya hanya sedikit. Artinya apa? Jangan mandang Rasulullah itu dari sisi makhluk. Jangan memandang Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultan Aulia dari sisi makhluk. Biar nggak ada kontradiksi dengan ayat itu. Satu. Nomor dua, tadi disebutkan tentang ajaran Rasulullah yang harus kita ikuti. Sampai di mana kita mengetahui ajaran Rasulullah? Sampai di mana? Apakah hanya syariat? Ataukah juga hakikat? Memang dalam hadis tersebut dikatakan seluruh umatku yang mengikuti dan menteladani aku. Cuman pertanyaannya, sudah sampai di manakah kita menteladani? Kita mengikuti beliau ajaran ini sampai di mana? Aku bertanya sekarang, pernahkah Rasulullah sholat itu nggak ketemu Allah? Alias nggak khusyuk? Pernah? Adakah hadis yang menyebutkan? Setahu saya tidak ada. Pernahkah Rasulullah ketika melakukan apapun itu keluar dari lillah, terus kita kembalikan evaluasi diri kita sedikit aja tentang sholat? Sudahkah kita sholat kita itu sudah memenuhi target? Kalau belum, jangan kita ngaku-ngaku sudah mengikuti apa ajaran Rasulullah dengan lengkap. Jangan dulu. Kalau menurut surat Ali Imran ayat 31 tadi, yang dimaksud fattabi'uni, ikuti ajaraku. Umat Islam itu mayoritas hanya memakai dan mengikuti syariatnya saja. Wong syariatnya saja banyak yang khilaf kok. Kita itu banyak yang khilaf. Beda pendapat. Kebanyakan kita sebagai umat Rasulullah itu hanya mengikuti mayoritas dari sisi syariahnya saja, dari sisi akhlak istimaiyahnya saja. Sementara sedikit sekali yang mau untuk kesempurnaan pengajaran beliau dari sisi akhlak ilahiyah. Ini fakta loh Pak, fakta. Ingat, kurang alim koyo opo iblis terhadap kita. Luwih alim Pak. Justru kealiman beliau itu menjadi penghalangnya dia itu untuk menjalankan perintah Allah, bahkan menolak. Artinya ilmu kealiman kita bisa menjadi hijab, menjadikan sebab hati kita takabur, menjadi hati kita hasud, menjadi hati kita riya, menjadikan hati kita, mohon maaf loh ya, dan seluruh umat manusia pasti ngalami seperti ini. Tidak dari ilmu, dari harta,
Tidak dari harta, dari kedudukan. Kedudukan bisa jadi pangkat, jabatan, atau nasab. Bisa jadi. Itu menjadikan alasan munculnya buah pohon, apa itu di dalam neraka itu, pohon apa itu namanya? Zakum, pohon zakum. Berbuah riya, takabur, hasud dan macam-macam. Hati-hati. Jadi kealiman kita di dalam ilmu syariah, jikalau kita tidak betul-betul mempunyai akhlak ilahiyah, hati-hati ya, itu bisa akan memunculkan sifat di dalam dada kita, apakah takabur, apakah hasud, apakah riya. Berbagai macam sebab. Lah, mestinya kita umat Islam khususnya, menurut saya wajib hati berakhlak ilahiyah. Pun titik. Sebab di situ memakai yuhbibkumullah, tidak lepas dari cinta. Cinta berarti hubungannya dengan ruh, dengan hati. Berarti dalam. Niki saya cuman kei saran Pak ya. Tapi bukan berarti saran itu harus diikuti, terserah Anda. Sebab wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran, kata Allah, Muhammad kamu itu hanya memberikan kabar aja, kabar baik. Mana bentuk kabar baik? Mensarankan ruhaniyah atau hati kita berakhlak ilahiyah. Wa nadhiran, peringatan bagi mereka yang tidak percaya. Itu dibenahi dulu hati kita dengan akhlak ilahiyah. Setelah betul-betul kita itu membenahi hati dengan akhlak ilahiyah, wujudnya adalah uzlah niki, ilmu, amal, istiqomah, takwa, maka barulah itu betul-betul mengikuti Rasulullah dengan sempurna. Karena kita manusia tidak hanya jasmani loh Pak, juga rohani. Makanya wahai saudaraku, khususnya umat Islam, jangan hanya kita itu mengikuti Rasulullah di syariatnya saja ajaran, jangan, tingkatkan ke hakikat supaya bisa mencapai makrifat pada Allah. Akhirnya sholat Anda sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah ini dalam hadis lain pernah Rasulullah itu memberikan sayembara terhadap para sahabat. Siapa hai sahabat yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau. Pada saat itu semuanya tidak bisa kecuali Sayyidina Ali, dan itu pun sebelum salam beliau hatinya melihat serban hijau. Berarti miturut hadis ini untuk mencapai sholat yang khusyuk itu susah, sawulit. Lah ngoten nggih. Jangan dikira para sahabat nggak bisa Pak, itu contoh. Siapapun kita, apapun status kita, dukura kaya apa ngelmu kita, sundul langit ya. Jikalau hati tidak berakhlak ilahiyah, tidak bisa Pak. Mungkin dalam hadis lain juga memberikan satu pernyataan ketika saat Sayyidina Ali pulang dari perang, beliau pahanya kena panah Pak. Ya, kena panah.
Panah itu kalau ditarik sakit, diteruskan juga sakit. Beliau bersabda, nanti cabutlah waktu aku sholat. Setelah beliau itu sholat, bertanya, sudahkah kau cabut? Berarti waktu itu beliau ruhaniyah sudah masuk di alam fana. Nggak terasa sudah. Ini alam fana. Jenengan tidur dicokot lemut, nyamuk. Waktu tidur loh Pak, nggak terasa toh. Tapi nanti kalau sudah bangun baru terasa. Berarti tidur itu belajar mati. Belajar memfanakan diri. Jadi hadis yang pertama tadi jangan disimpulkan Sayyidina Ali nggak bisa apalagi kita. Jangan gitu Pak. Itu boleh memperkerdil upaya umat. Kalau bahasa saya, siapapun kita, apapun status kita, tatkala hati tidak uzlah, tidak masuk di dalam alam fana, nggak bisa Pak. Tetap kalau kita kerjaannya itu belantik wedus, yuk ingat wedusnya. Iya Pak. Nah, inilah kejujuran di dalam hati kita. Nggak bisa kita tutup-tutupi. Iya. Ini terkait masalah ajaran yang harus kita ikuti dari Rasulullah. Cuman saran saya aja. Jangan kita hanya mengambil dari sisi syariatnya saja Pak. Ambillah dari sisi hakikatnya. Hujah saya Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Udkhulu dom lebu sira fi silmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurna. Mana kesempurnaan Islam di mana? Yang dipanggil amanu bukan ya ayuhal muslim, apalagi ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal ladina amanu. Berarti iman kita belum ihsan. Ngoten lho itu. Kalau sudah ihsan, mengapa harus dipanggil? Orang yang sudah ketemu saya, mengapa harus saya panggil? Olehnya saya panggil karena belum ketemu. Cak, sini Cak. Nah, karena belum ketemu, saya panggil. Makanya, udhulu itu adalah amar, perintah. Perintah jenengan untuk menyempurnakan keislaman sampean. Artinya jangan syariat doang, naik ke hakikat biar bisa mencapai ma'rifat. Lah, perkara apa yang kusampaikan ini tentang fafirru ilallah. Ini fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya tidak punya hak untuk wajib dipercayai, enggak. Saya enggak ada hak untuk memaksa jenengan juga tidak. Lihat, nadhirum mubin. Saya hanya memberi nasihat peringatan aja. Ini Rasulullah statusnya terhadap umat ketika membawa ajaran itu enggak ada paksaan. Udah. Wes. Ini saran saya tatkala mengikuti ajaran Rasulullah kafah itu jangan disyariat saja. Kalau kita ngaku-ngaku mengikuti, ayo kita evaluasi hati kita waktu sholat. Masih ingat selain Allah? Kalau masih, jangan ngaku-ngaku dulu kalau kita dengan adanya kita secara fisik menjalankan perintah, meninggalkan larangan, kita sudah dikatakan pengikuti kanjeng Nabi belum Pak, belum. Dalam ayat lain, akhlaknya bagaimana Rasulullah? Hatinya khulkin,
budi luhur. Budi luhur bisa muncul dalam hati kita. Budi luhur itu apa Pak? Nggak ada hati sifat hasud, riya, takabur, nggak ada. Iki budi luhur. Iku kecuali kita itu manakala mau uzlah, baru saged menjadikan hati yang berbudi luhur. Oke. Lalu bagaimana masalah ruh ini? Tadi penanya ada 4 tahap. Ibarat tajalli, tajalli sifat, tajalli af'al, tajalli asma, tajalli dat. Ngenten Pak. Nggih ngapunten. Isim nama menungso, sifat wujud anani menungso, af'al penggawean jenengan, dat aran roh. Ini jadi ada roh jisim, nggih, jasad sampean disebut sifat, sifatullah, asmaullah, asma yaitu asma manungso, sifatullah berarti wujud manungso, af'alullah berarti jenengan iki punya gerakan, datullah berarti wujudi roh. Lah iku lho sampean tajalekno sedaya, sampean tajalekno apa sih tajali? Meniadakan selain ahad. Makanya disebut tajali asma, tajali sifat, tajali af'al, tajali dzat. Ini disampaikan Allah untuk memahami surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Wujude Allah iku di awal ya di akhir. Di zahir ya di batin. Tapi jenengan harus mempunyai sistem syuhudul wahdah fil kasrah, masuk di dalam alam ahadiyah untuk bisa masuk ke alam ahad. Ahadiyah itu apa Pak? Jenengan ini meringkas semua apa yang banyak tadi, diringkas. Misalkan nama Allah mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur 99, ringkes jadi satu, masukkan di wadah namanya Allah. Nah disitulah nanti akan muncul nama Ahad yang ke-100. Dijawab di dalam surah Toha ayat 14, yaitu yang disebut innani anallah. Bahasa umum ilahun wahid. Bahasa surat Al-Ikhlas, Allah iku ahad. Udah itu. Makanya ada tanya nama yang 100 yang mana? Anda harus melewati dulu alam ahadiyah dulu. Setelah alam ahadiyah baru masuk ke alam ahad. Lah itulah nanti. Lah caranya uzlah wis. Titik bundelane ada di uzlah. Sehingga ketika sampean tajali asma, semua nama-nama daun, nama jenengan, nama orang lain semuanya diahadiyahkan. Makanya itu namanya tajali asma. Tajali sifat wujud jenengan. Sekarang manusia saja, sak jagat ini jumlahnya triliunan Pak. Ada yang sama? Enggak ada. Banyak tapi tidak sama. Niku sampean harus kalau masuk di dalam tajali asma, tajali sifat, jenengan harus ringkes masuk di dalam alam ahadiyah. Untuk bisa masuk dalam tajali sifat yaitu ahad, kembali lagi uzlah. Sekarang tajali af'al, penggawean, perilaku, semua gerakan apapun, entah kita, entah apa daun, entah makhluk apapun harus sampai tajalikan. Caranya jenengan harus masuk di alam ahadiyah untuk bisa masuk ke alam ahad. Sistemnya uzlah. Sekarang roh,
Tajalikan nama roh, tajalikan roh pada diri saya, pada diri jenengan, wis semuanya masuklah ke alam ahadiyah, baru nanti bisa ke alam ahad. Kembali lagi sistemnya jenengan adalah uzlah, mengamalkan fungsi daripada dzikir sirul asrar. Bahasa sederhana ringkas, Pak. Ruh itu ahadkan. Biar nggak ada nama, isim, sifat, af'al, dzat. Ringkes. Baru. Inilah yang kumaksud uzlah niku memberikan satu cara spesifik, simple, lewat sirul asrar. Udah. Makanya mengapa ada satu makalah, jikalau kau beruzlah masuk dalam alam ahadiyah, syariatnya kudu kuat. Betul. Jikalau kau masuk di dalam pendidikan hakikat menuju makrifat amaliyah, syariatnya harus kuat. Betul. Apa yang kumaksud syariat? Ilmu tentang masalah ruhaniyah sampean kudu pahami. Itulah ilmu tauhid. Dan ini syariat. Sebab ini Pak, laksana kita akan bisa membenahi televisi rusak manakala kita menguasai ilmu elektro. Masuk di akal ya? Ini Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan TV itu bisa nyala lagi kalau Anda berangkatnya itu tidak mengerti ilmu elektro. Karena posisi rusak. Ruhaniyah kita rusak, Pak. Tidak akan bisa sampai pada Allah, ketemu hidup, manakala ilmu untuk menghantarkan keesaan pada Allah tidak kita pelajari. Bukan syariat yang dimaksud ilmu yang membahas tentang tumbuh-tumbuhan, tentang dohiriyah, enggak. Cuman kita yang enggak paham. Maksudnya ilmu syariat itu kita memahami ilmu yang mengatur dalam urusan jasmani, bukan perilaku jasmani, bukan. Wong ini perilaku rohani kok. Makanya saya katakan, jenengan ingin melakukan ritual perjalanan ruhaniyah untuk suluk menuju Allah, harus dimodali dulu ilmunya. Dan ilmunya ini saya sebut sebagai ilmu syariah. Ini syariat masihan, kulit ini masihan ilmu. Walaupun sebutannya adalah ilmu hakikat, tetap saya katakan syariat. Mengapa saya katakan syariat? Di luar ranah ahad, masuk ilmu kok. Inilah maksudnya sebetulnya itu. Sebab mohon maaf, kalau kita sudah tua dituntut untuk yang dimaksud ilmu syariat itu syariatnya jasmani, mohon maaf, kapan kita terus belajarnya tentang ilmu syariat hakikat? Sementara umur kita tidak tahu kapan game. Padahal jalannya cuma satu, hada siratul mustaqim. Itu adalah jalur la ilaha illa anta wa ana. Nggih ngapunten, menawi masih ada gap mohon maaf. Saya hanya memberikan saran aja. Jenengan umpama sudah tua, disuruh mondok lagi, belajar ilmu syariat, munggu syariati wong syariat umum. Gimana? Ya seadanya, Pak. Seadanya jenengan iku syariate sapiro ya wis kuwi. Ya itu aja. Sing penting ilmu syariate hakikat jenengan pahami supaya sholat sampean biar nggak angger sholat. Sungguh loh Pak, ini fakta loh ya, fakta.
Kita sholat belum mencapai target sesuai apa yang dikatakan Rasulullah. Kalau belum mencapai target, jangan kita ngaku-ngaku sudah patuh dengan ajaran Rasulullah. Nek secara dohir oke, ta'akoni, ya. Walaupun khilaf memakai madhab, berbagai madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, monggo. Tapi ruhaniyah, kita lihat perjalanan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kasih contoh. Sebelum beliau kasih contoh, beliau itu sudah ada. Sebelum dia memerintahkan terhadap umatnya untuk melakukan, Rasulullah itu sudah melakukan terlebih dahulu. Itulah uswatun hasanah maksudnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang ditanyakan Bapak tadi sudah benar. Mengapa sih dikatakan ruh? Karena masih kesebut makhluk. Ada pembagian 4 tadi. Makanya dalam kitab-kitab yang lain ada yang mengatakan ya tajali nama, tajali sifat, asma, af'al, dat, ji. Lah, hemat saya, lepasen nama-nama itu, bingungi sampean, bingungi, akadiahkan. Bukan berarti saya menyalahkan makalah yang tadi loh, enggak loh ya. Menurut saya udah di dalam diri kita manusia ada jasmani, ada rohani. Wis piyak-piyakane, cabang-cabange sampean akadiahno. Sampai masukkan di alam ahadiyah supaya menjadi nama satu, ruh. Udah, kalau seperti ini jenengan nanti aku yakin gak kejebak di dalam alam mukasyafah. Sebab wis saya sendiri aja jangan sampai jenengan ngelampai. Susah Pak kita keluar. Kalau sudah masuk di dalam alam mukasyafah susah keluar. Sebab apa? Wa yasudduna an sabilillah. Jenengan dikewandoli ambek sogeh sampean, akhirnya jenengan khawatir melarat. Jenengan dikewandoli ambek rasa rumangsa alim, jenengan akhirnya takut asor. Loh, estu Pak, estu. Lah, apa pengalaman yang sudah saya alami, nek isok kalau bisa jangan terulang korban berikut. Makanya saya memberikan sistem simple mawon, uzlao. Tadi saya katakan, lepaskanlah urusan-urusan di akal kita itu tentang dunia bersamaan dengan ruhaniyah jenengan, ya hati jenengan, masuklah di dalam nafas tadi. Udah, yakinkan, imankan, rasakan bahwasanya ilahun wahid itulah yang mengeluarkan napas keluar masuk. Wes nanti jenengan dibimbing sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi bukan berarti dikatakan salah orang mengerti satu persatu apa sih sifat, dat, asma, af'al. Ndak, mboten salah. Niku tergantung jenengan iki berjalan itu menuju jalan tol, lewat tol apa lewat umum, miyak-miyak, monggo kerso. Dan itu semuanya tidak ada yang salah. Nggih? Nggih, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk membedakan Allah dengan selain Allah? Sedangkan Gus Mason tadi bilang Allah itu meliputi semuanya. Assalamualaikum. Bagaimana membedakan Allah dengan selain Allah? Oh, ngaten. Sampun. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita manusia nggak ada kapasitas untuk bisa membedakan, Pak. Nggak bisa. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa membedakan yang ada?
Yang membedakan, yang bisa membedakan antara Allah dengan selain Allah itu Allah sendiri. Pun ngeten bahasa ilmu sakniki. Ngeten. Jenengan harus memahami antara taholli dan tajalli. Segala apapun yang terjadi, manakala dalam hati kita muncul iman atau rasa bahwasanya yang berperan makhluk itu jelas nafsu, jelas makhluk, jelas itu perilaku bersumber dari nafsu. Wes iki apapun bentuknya, baik ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, murni atau tidak murni. Satu contoh, saya sholat, manakala dalam hatiku aku merasa diriku yang melakukan, berarti inilah laku yang bersumber dari hawa nafsu. Sebab perkara inilah Pak, akhirnya sampai tua kita tetap sholatnya seperti itu. Hati teringat selain Allah. Siapapun kita, alimo kaya apa jenengan, pasti seperti itu. Nggak bisa mencapai alladzina qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini ayat surat Mukmin ayat 1-2 menunjukkan bahwasanya sholat khusyuk itu bisa dilakukan terhadap orang-orang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Yang sudah ihsan, mukminnya sudah muhsin. Kalau belum masih iman saja nggak bisa Pak, kalau belum ihsan. Jadi itulah perbedaan. Ini disebut makhluk atau nafsu. Oke, yang disebut Allah bagaimana? Jenengan hati harus duduk di tajalli, menetapkan semua keakuannya ilahun wahid, akunya Allah. Wes, nah niki gendeng Bun. Kalau sudah sampai di sini kita gila, ruhaniyah gila. Karena apa? Ruhaniyah sudah tidak ada, nama ruhaniyah sudah tidak ada, sudah fana semuanya. Diem. Berarti secara ilmu tatkala hati jenengan sudah la yarauna li anfusim syai'an, betul ini Allah. Apapun bentuk aktivitasnya, apapun ya, jikalau dalam hatimu selain Allah sudah fana dan nyata-nyatanya Allah, itulah ing mungguh panjenengan indaka, ing ngerso panjenengan seperti itu. Berarti ada bedanya antara makhluk dengan Allah. Kalau Allah berarti tajalli, kalau makhluk itu berarti taholi. Lah di antara taholi dengan tajalli, di tengah ini ada namanya tahalli. Apa? Proses pembersihan keakuan diri sebagai hamba dalam hal asma, dat, sifat, asma, af'al, lepas, harus ditajallikan. Harus dibuang rasa keakuan diri makhluk tadi. Kalau itu sudah lepas, maka muncullah tajalli. Inilah namanya uzlah. Cukup Pak? Ibu ada? Ibu? Enggak ada. Ya udah. Kalau gitu, udah, ini sudah jam agak malam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ingat apa yang muncul tadi, keterangan-keterangan hak wallahi datangnya dari Allah. Saya tidak bisa apa-apa, saya makhluk seperti cagak nih, nggak bisa speaker itu bunyi kalau tidak ada yang berbunyi. Tergantung jenengan imannya itu kemana. Kuharapkan iman sampean ini apapun keterangan itu sumber datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah menjadikan ilmu yang bermanfaat
datang kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai awal sampai akhir barangkali banyak kalimah-kalimah yang kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.